Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik dengan tema Islam dan ekonomi yang berjudul jual beli dalam Islam. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki tujuan ingin mencapai apa yang dibutuhkannya. Untuk itu, dalam interaksi sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk bisa saling memenuhi kebutuhan. Hal ini mengakibatkan adanya transaksi ekonomi yang dalam hal ini disebut dengan jual beli. Ada penjual dan pembeli adalah hal yang pasti dalam konteks sosial ekonomi. Secara umum, Islam mengatur keseluruhan aspek hidup manusia hingga pada permasalahan ekonomi, khususnya masalah jual beli. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tentu saja mengatur hal jual beli dalam rangka memberikan kemaslahatan atau tidak terjadi kemudaratan atau dampak buruk dari transaksi yang dilakukan. Mengingat manusia adalah makhluk yang juga memiliki hawa nafsu walaupun memiliki akal juga, akhirnya aturan harus ada dan diterapkan agar hawa nafsu manusia tidak mengakibatkan ketidakadilan. Berikut adalah mengenai jual beli dalam Islam yang perlu dipahami dan diketahui oleh umat Islam. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Sedangkan di dalam Islam jual beli dijadikan sebagai sarana tolong-menolong kepada sesama manusia. Di dalam Islam, segala sesuatu termasuk jual beli harus sesuai dengan dasar hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks masyarakat, terkadang proses jual beli ini diremehkan begitu saja. Apabila banyak orang yang tidak menjalankan proses jual beli ini berdasarkan aturan Islam, tentu saja akhirnya terjadi beragam ketidakadilan dan kezoliman seperti penipuan, riba, dan lain sebagainya. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan umat Islam agar hal itu tidak terjadi dalam melaksanakannya berdasarkan syariat Islam. Syarat-syarat jual beli menurut Islam yang perlu diperhatikan umat Islam agar jual beli terlaksana dengan adil dan seimbang. 1. Orang yang melaksanakan akad jual beli atau penjual dan pembeli. Selain menuntut adanya penjual dan pembeli, jual beli akan menjadi sah hukumnya apabila penjual dan pembeli memenuhi beberapa syarat antara lain berakal balik atas kehendak sendiri. 2. Barang yang diperjualbelikan. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan antara lain barang yang halal, ada manfaatnya, ada di tempat atau tidak ada tetapi sudah tersedia di tempat lain, milik penjual atau di bawah kekuasaannya, serta diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas. 3. Sigat atau ijab qabul. Ijab merupakan ucapan penyerahan dari pihak penjual dan qabul adalah ucapan menerima dari pihak pembeli. Khiyar adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya karena adanya sesuatu hal. Misalnya ada cacat pada barang dan sebagainya. Adapun macam-macam khiyar adalah 1. Khiyar majlis, yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi. 2. Khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, menjual barang dengan memberikan khiyar selama 3 hari. 3. Khiyar aib, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli jika terdapat cacat. Hendaknya dilakukan dengan sesegera mungkin. Macam-macam jual beli. 1. Jual beli yang sah dan tidak terlarang, yaitu apabila dalam transaksi jual beli rukun dan syaratnya terpenuhi. 2. Jual beli yang terlarang dan tidak sah atau batil,
yaitu apabila dalam transaksi jual beli salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau transaksi jual beli yang pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. 3. Jual beli yang sah tetapi terlarang atau fasid, yaitu apabila transaksi jual beli memenuhi syarat dan rukun tetapi banyak menimbulkan keburukan. Larangan dalam jual beli, yaitu 1. Menyembunyikan kecacatan barang. 2. Sumpah dalam jual beli. 3. Bersaing secara tidak sehat. 4. Spekulasi dengan cara menimbun barang untuk mendapat keuntungan besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.